welcome to my channel di Suara dari Timur, tempat orang Timur bersuara. Teman-teman sekalian, selamat datang kembali di channel kami, Suara dari Timur. Nah, pada kesempatan ini saya tidak membahas tentang secara khusus siapa pemain sepak bola, ataupun tentang pewasitan, dan juga tentang skor pertandingan. Namun, saya ingin mengajak Anda secara khusus menyimak informasi bagaimana PSSI ingin memanage pemain sepak bola Indonesia. Bagaimana informasi selengkapnya? Simak video berikut ini. Sebagaimana dilansir bola.net, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir menjelaskan komitmen federasi dalam membangun ekosistem sepak bola nasional yang berkelanjutan dan sehat. Kali ini, fokusnya bukan pada aspek kompetisi, infrastruktur, atau pengembangan wasit, melainkan pada kesejahteraan jangka panjang para pemain. Bagaimana memproteksi nasib para pesepak bola setelah pensiun nanti? Tentu, hal ini merupakan pemikiran yang bijaksana dan sangat cerdas dalam mengatasi keluhan klasik para atlet Indonesia pada umumnya. Ketua PSSI itu menekankan urgensitas pembangunan sistem perlindungan sosial bagi pesepak bola. Mulai dari asuransi kesehatan hingga dana pensiun, mengadopsi praktik terbaik yang telah berjalan di Eropa. Selama ini kita dorong yang bisa cepat dulu, seperti asuransi di kesehatan untuk pemain timnas. Tapi ke depan harus kita pikirkan dana pensiun, kata Erick. Pernyataan tersebut membuka babak baru dalam pengelolaan sepak bola nasional. PSSI tidak lagi hanya terpaku pada pencapaian prestasi di lapangan, tetapi juga mulai memperhatikan aspek perlindungan jangka panjang bagi para pemain yang selama ini hampir tidak pernah menjadi bahan diskusi publik. Teman-teman sekalian, itulah rencana PSSI untuk memproteksi pemain sepak bola di Indonesia. Menurut Erick Thohir selaku Ketua PSSI bahwa para pemain itu harus diperhatikan kehidupan sosialnya, terutama menyangkut kesejahteraannya dan kesehatannya, yang menekankan agar betul-betul ada perhatian dari baik dari federasi maupun dari pemerintah untuk kesejahteraan dan kesehatan pemain sepak bola Indonesia, terutama di saat pensiun. Nah, bagaimana implementasinya? Kita simak lagi berita berikut ini. Mimpi besar, dana pensiun ala Eropa. Tidak berhenti pada program asuransi, Erick membuka wacana yang lebih ambisius. Pembentukan skema dana pensiun bagi pesepak bola dengan mengadopsi model yang diterapkan di Eropa. Salah satu yang kita dorong di yayasan adalah memberi asuransi kesehatan pada pemain timnas. Itu quick win. Tapi ke depan, salah satunya dana pensiun seperti di Eropa, ujarnya. Di sejumlah negara Eropa seperti Jerman, Inggris, dan Belanda, pemain sepak bola profesional secara otomatis terdaftar dalam program pensiun yang terkoordinasi dengan asosiasi pemain, klub, dan pemerintah. Dana iuran dipotong dari gaji pemain dan disetor secara berkala selama masa aktif mereka. Skema ini menjadi jaring pengaman ketika pemain mengalami cedera serius, gagal memperoleh kontrak, atau memasuki usia pensiun tanpa tabungan yang memadai. Bagi Indonesia, gagasan ini terdengar sangat visioner, namun realisasinya tidaklah sederhana. Erick sendiri mengakui bahwa skema dana pensiun memerlukan keterlibatan berbagai pihak, termasuk dukungan dari pemerintah. Teman-teman sekalian, PSSI melalui Pak Erick Thohir membuat sebuah skema dana pensiun bagi pemain ini, tentu sebuah mimpi besar yang diadopsi dari Eropa menurut Pak Erick Thohir, di mana dijelaskan bahwa di Eropa para pemain itu selalu menginvestasi dana pensiunnya melalui sebuah lembaga atau yayasan yang bisa bermanfaat bagi mereka setelah berhenti berkarir sebagai sepak bola. Nah, ini akan diterapkan di Indonesia, tentu sebuah gagasan yang bijaksana dan cemerlang. Nah, namun bagaimana regulasi tantangan yang dihadapi oleh PSSI ke depan menurut Erick Thohir? Berikut penjelasannya. Tantangan, struktur, regulasi, dan pola pikir. Menginisiasi dana pensiun untuk atlet, khususnya pesepak bola, berarti menyentuh wilayah yang selama ini belum tertata dengan baik. Di luar segelintir pemain bintang yang memiliki penghasilan besar, mayoritas pesepak bola Indonesia, terutama di Liga 2 dan 3, masih bergantung pada kontrak jangka pendek, seringkali tanpa jaminan kesehatan atau sosial. Permasalahan lain adalah rendahnya literasi keuangan di kalangan pemain. Banyak di antara mereka yang pensiun dalam kondisi finansial yang
Untuk itu, pendekatan yang sistemik menjadi kunci utama. Diperlukan regulasi bersama antara PSSI, operator liga, klub, dan institusi keuangan atau asuransi agar sistem ini bukan sekadar wacana, melainkan menjadi bagian integral dari kontrak dan manajemen karir pemain sejak awal.